Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Julfani Sadina dengan NIM 3191111006 dari kelas reguler 3D PPKI 2019. Dosen pengampu yaitu Bapak Prayetno SIPM FI, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terkait dari permasalahan yang ada di mini riset, yaitu membahas mengenai analisis struktur dan pengaruh dimensi ekonomi politik terhadap masyarakat ekonomi global pada masa pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa pandemi ini sangat banyak sektor-sektor ekonomi yang mengalami penurunan atau sampai bisa terjadi krisis. Mengapa demikian? Karena pada saat pandemi ini bukan hanya sektor-sektor industri ataupun sektor-sektor ekonomi yang merasakan dampaknya, tetapi para masyarakat juga. Mengapa? Karena ketika pada masa pandemi ini perusahaan-perusahaan melakukan banyak pengurangan pekerja, sehingga akan berdampak pada kehilangannya pekerjaan masyarakat. Nah, dampak dari dampak dari kehilangan pekerjaan? Ketika masyarakat kehilangan pekerjaan, otomatis masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, ketika masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka menurunlah tingkat konsumsi masyarakat. Ketika tingkat konsumsi masyarakat menurun, maka akan berdampaklah pada perusahaan. Maka di sini seperti yang kita lihat bahwa kegiatan ekonomi sudah sangat menurun drastis ketika masa pandemi ini. Untuk itu saya tertarik atau kelompok kami tertarik untuk mengambil judul ataupun meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai pengaruh dimensi ekonomi politik terhadap masyarakat ekonomi global pada masa pandemi COVID-19. Nah, dalam konteks krisis pandemi COVID-19, publik berdebat tentang mana yang harus diprioritaskan, kesehatan ataukah ekonomi. Umumnya, kesehatan itu diartikan sebagai meminimumkan korban pandemi COVID-19, terutama tingkat kematian. Sayangnya, ketika membahas ekonomi, kebanyakan orang mengartikan ekonomi sebagai sesuatu yang sangat sempit. Misalnya pendapatan, penghasilan, pertumbuhan ekonomi. Kalau itu dalam konteks ekonomi makro. Salah besar kalau ekonomi hanya diarti sempitkan seperti hal-hal. Nah, sebenarnya sangat banyak dampak yang ditimbulkan dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Itulah mengapa negara Indonesia sendiri itu sepertinya lebih mementingkan atau lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya kalau kita sedang di kondisi seperti ini, sebenarnya juga bingung siapa yang penting dan siapa yang harus diprioritaskan, karena dua-duanya itu sangat penting. Tapi kalau di dalam kondisi yang memang sangat-sangat urgent seperti ini, itu sepertinya lebih penting kesehatan. Karena bagaimana sih kita ataupun pemerintah bisa melakukan kegiatan ekonomi apabila masyarakatnya sendiri itu banyak terjangkit virus. Untuk itu pemerintah diharapkan lebih memprioritaskan kesehatan dulu daripada pertumbuhan ekonomi. Namun terlepas dari itu, pemerintah juga tidak boleh untuk ibaratnya 11-12 gitu. Ketika di 12-nya itu diprioritaskan kesehatan, tetapi pemerintah juga harus tetap mengontrol pertumbuhan ekonomi atau melakukan berbagai macam bentuk inovasi-inovasi baru untuk bisa tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk itu terkait permasalahan yang terjadi, ada beberapa solusi yang dapat saya berikan untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Yang pertama, pemerintah melakukan inovasi-inovasi yang dapat tetap menstabilkan atau tetap menstak lah. Kalau bisa ya, kalau tidak bisa meningkat setidaknya menetap gitu, jangan sampai menurun, karena kalau menurun akan bisa mengakibatkan krisis. Apabila sudah terjadi krisis, maka akan
akan sangat sulit untuk bisa menstabilkannya kembali, atau harus juga melakukan berbagai macam hal-hal yang prosesnya itu sangat banyak dan sangat rumit. Maka untuk itu pemerintah tuh harus jalan beriringan dan juga dengan masyarakat. Nah, menurut saya itu yaitu pemerintah melakukan inovasi-inovasi baru yang bisa membuat masyarakat ini sehat dan pertumbuhan juga tidak menurun atau stabil gitu. Yang kedua itu melakukan sosialisasi juga, karena seperti kita ketahui masyarakat ini banyak nih teracuni oleh berita-berita hoax yang ketika masyarakat itu tidak menjaga kesehatan dirinya, sekuat tenaga, sekuat apapun pemerintah membuat kebijakan ataupun peraturan-peraturan terkait untuk membasmi ataupun menghilangkan virus corona ini, tapi masyarakat sendiri tidak mau menjaga dirinya sendiri, maka usaha itu akan sia-sia. Untuk itu pemerintah juga harus bersikeras melakukan berbagai macam hukuman kepada masyarakat yang dinilai melanggar peraturan yang sudah dibuat. Memang sudah ada pada saat ini peraturan yang dibuat, seperti apabila tidak menggunakan masker akan dikenakan denda seperti ini, tapi sepertinya kurang efisien. Di daerah saya sendiri banyak tuh remaja-remaja, bahkan orang tua yang berkeliaran tidak menggunakan masker dan juga tidak mau mencuci tangan. Bahkan untuk masuk ke supermarket aja di situ memang sudah tersedia cuci tangan, tapi tidak dilakukan, hanya mengecek suhu saja. Nah, untuk itu pemerintah harus tegas. Kalau bisa ketika jangan dikenakan denda, karena kalau denda saya rasa itu kurang efisien. Kalau bisa pemerintah tuh melakukan hukuman yang tegas yang sehingga membuat masyarakat yang melanggarnya itu jerah. Kalau bisa ketika masyarakat itu melakukan pelanggaran, nah nggak usah dikenakan denda berupa uang, tapi suruhlah atau buatlah peraturan ketika ada yang melakukan pelanggaran yang dibuat oleh pemerintah itu untuk dia menjadi relawan dari orang-orang yang terkena COVID, sehingga dia tuh bisa jerah gitu. Karena ketika dia langsung terjun kepada kondisi di mana dia melihat sekelilingnya itu masyarakat itu terkena COVID, otomatis dia akan jerah gitu, dan tidak akan lagi. Kalau hanya didenda uang itu kalau kita bilang bisa dicari, sehingga apabila yang terkena denda itu orang ataupun masyarakat yang berada atau masyarakat ke atas, pasti mereka ya tidak keberatan gitu ya, hanya sekedar seperti itu. Untuk itu kalau bisa hukumannya itu dipertegas dengan membuat pelanggar peraturan itu menjadi relawan COVID. Nah, mungkin itu saja solusi yang bisa saya berikan terkait permasalahan yang terjadi, yaitu mengenai itu orang ataupun masyarakat yang berada atau masyarakat ke atas, pasti mereka ya tidak keberatan gitu ya, hanya sekedar seperti itu. Untuk itu kalau bisa hukumannya itu dipertegas dengan membuat pelanggar peraturan itu menjadi relawan COVID. Nah, mungkin itu saja solusi yang bisa saya berikan terkait permasalahan yang terjadi, yaitu mengenai ekonomi politik global. Nah, solusi yang saya berikan ini bukan hanya, kalau bisa bukan diaplikasikan di negara kita saja, tapi kalau bisa juga di negara-negara lain, itu seperti itu, agar pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan kegiatan seperti semula. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samadam Buang Manalu akan menjelaskan
tindakan apa yang harus dilakukan oleh Pemko Medan untuk memberantas dan meminimalisir banyaknya tindakan kekerasan seks terhadap anak. Nah, sebelum masuk situ, saya akan menjelaskan mengenai Kota Medan. Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Maka atas dasar itu dapat dikatakan Medan menjadi pusat pertumbuhan penduduk atau overpopulation. Artinya penduduk-penduduk yang berada di luar Pulau Sumatera akan datang ke Medan untuk merantau, menyambung hidup, bersekolah, bekerja dan lain sebagainya, karena Medan dikatakan sebagai overpopulation. Nah, seiring bertambahnya penduduk di kota Medan, maka permasalahan-permasalahan sosial akan lahir di dalamnya, baik permasalahan budaya, kultur, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan yang tabu, yang sering, yang di luar nalar gitu. Yang tabu artinya permasalahan yang sangat-sangat familiar di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kali ini peranan apa gitu? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memberantas kekerasan seksual terhadap anak? Nah, pada dasarnya kekerasan seksual itu berasal dari hal-hal yang sangat sederhana, yaitu film porno. Film porno menjadi cikal bakal lahirnya tindakan kekerasan seks terhadap anak. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membatasi atau bahkan menghapuskan banyaknya beredar film porno? Nah, kita memasuki sekarang zaman modernisasi atau industri 4.0, 4.50. Artinya teknologi semakin merajalela. Nah, pemerintah mengalami kesulitan untuk mengawasi maraknya beredarnya film porno. Artinya gini, artinya film porno itu beredar luas di kalangan masyarakat, sehingga pemerintah kesulitan, kewalahan untuk mengawasi peredarannya. Nah, langkah apa yang harus dilakukan? Langkah tegas apa? Nah, menurut saya langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan general point system. Artinya pemerintah Kota Medan itu menerapkan satu pencarian atau search engine di dalam HP. Artinya setiap orang atau seseorang melakukan pergerakan dapat dipantau langsung oleh pemerintahnya. Artinya melakukan suatu sistem dengan menitipkan seperti GPS. Contoh nyatanya GPS. Nah, kali ini rupa GPS juga, yaitu melalui Hex Academy. Artinya pemerintah dapat mengetahui pergerakan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Baru yang kedua itu cikal bakal maraknya terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yaitu banyaknya PSK yang tersebar di kota Medan. Nah, untuk masalah itu perlu kiranya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, TNI maupun Polri dengan melaksanakan gladi bersih secara besar-besaran, memberantas ke akar-akarnya, memberantas tuntas, tak main-main, memberikan hukuman tegas, bahkan pengucilan langsung dilakukan terhadap orang kelompok yang melakukan tindak pidana seks. Artinya seseorang yang melakukan seks, perilaku seks yang berhubungan dengan seks lah, pemerintah melakukan tindakan keras, bahkan hukuman keras sekeras-kerasnya apabila terbukti telah melaksanakan atau melakukan tindak pidana seks. Artinya melakukan perbuatan seks merugikan masyarakat. Nah, langkah yang ketiga itu dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Artinya pemerintah menyediakan fasilitas umum untuk kegiatan sosial masyarakat. Nah, pada dasarnya seks itu timbul akibat tidak adanya kegiatan. Artinya pada umumnya itu, bukan pada umumnya aja, kita dapat melihat
bahwasanya seks itu terjadi di kalangan orang-orang yang pengangguran, maka perlu kiranya pemerintah menyediakan fasilitas umum untuk meminimalisir, artinya seseorang yang kurang pekerjaan gitu pada dasarnya melakukan tindak seks. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Karena itu beredar luas di kalangan masyarakat sehingga pemerintah kesulitan, kewalahan untuk mengawasi peredarannya. Nah, langkah apa yang harus dilakukan? Langkah tegas apa? Nah, menurut saya langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan general point system. Artinya pemerintah Kota Medan itu menerapkan satu pencarian atau search engine di dalam HP. Artinya setiap orang atau seseorang melakukan pergerakan dapat dipantau langsung oleh pemerintahnya. Artinya melakukan suatu sistem dengan menitipkan seperti GPS. Contoh nyatanya GPS. Nah, kali ini rupa GPS juga, yaitu melalui Hex Academy. Artinya pemerintah dapat mengetahui pergerakan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Baru yang kedua itu cikal bakal maraknya terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yaitu banyaknya PSK yang tersebar di Kota Medan. Nah, untuk masalah itu perlu kiranya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, TNI maupun Polri dengan melaksanakan gladi bersih secara besar-besaran, memberantas ke akar-akarnya, memberantas tuntas, tak main-main, memberikan hukuman tegas, bahkan pengucilan langsung dilakukan terhadap orang kelompok yang melakukan tindak pidana seks. Artinya seseorang yang melakukan seks, perilaku seks yang berhubungan dengan seks lah, pemerintah melakukan tindakan keras, bahkan hukuman keras sekeras-kerasnya apabila terbukti telah melaksanakan atau melakukan tindak pidana seks. Artinya melakukan perbuatan seks merugikan masyarakat. Nah, langkah yang ketiga itu dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Artinya pemerintah menyediakan fasilitas umum untuk kegiatan sosial masyarakat. Nah, pada dasarnya seks itu timbul akibat tidak adanya kegiatan. Artinya pada umumnya itu, bukan pada umumnya aja, kita dapat melihat bahwasanya seks itu terjadi di kalangan orang-orang yang pengangguran, maka perlu kiranya pemerintah menyediakan fasilitas umum untuk meminimalisir, artinya seseorang yang kurang pekerjaan gitu pada dasarnya melakukan tindak seks. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Analisis struktur terhadap masyarakat global dalam bidang ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini muncul pada akhir Desember 2019. Jadi semenjak tahun 2019 pada akhir Desember itu sampai sekarang COVID-19 belum berhasil untuk diselesaikan. Selama COVID-19 berlangsung, masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi, dan tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi masyarakat-masyarakat yang ada di luar negeri juga mengalami krisis ekonomi. Banyak di antara masyarakat yang tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, misalnya kebutuhan akan makan, kebutuhan untuk memenuhi biaya pendidikan, atau bahkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian. Banyak masyarakat sekarang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena apa? Karena masyarakat tersebut itu tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Banyak masyarakat yang pengangguran saat ini, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya. Jadi, berdasarkan permasalahan-permasalahan itu, maka solusi yang dapat kita berikan diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Para masyarakat yang mengalami krisis ekonomi itu sangat membutuhkan bantuan pemerintah agar para masyarakat tersebut itu dapat memenuhi kebutuhannya. Diharapkan kepada pemerintah agar bantuan yang diberikan itu secara merata dan tidak pilih kasih, agar masyarakat yang merasa kurang di dalam pemenuhan kebutuhannya itu dapat memenuhi kebutuhannya. Biasanya
Masyarakat yang berada di dalam krisis ekonomi ini adalah masyarakat yang berada di golongan menengah ke bawah. Jadi diharapkan juga kepada masyarakat yang berada di tingkat atas untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang berada di golongan menengah ke bawah, agar masyarakat yang berada di golongan menengah ke bawah ini dapat memenuhi segala kebutuhannya. Dan usaha yang dapat kita lakukan adalah kita itu juga bisa menabung untuk dapat memenuhi kebutuhan kita, walaupun hanya sedikit. Tetapi ketika kita nanti membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita, setidaknya kita tuh bisa lah untuk memenuhi kebutuhan akan makan ataupun untuk biaya pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nahdlatul Aulia Ginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur dan pengaruh dimensi ekonomi politik terhadap masyarakat ekonomi global pada masa pandemi COVID-19 serta solusi untuk menangani masalah tersebut. Jika melihat dari studi ekonomi politik yang mempelajari interaksi antara politik dan ekonomi, langkah-langkah buruk yang diambil pemerintah misalnya upaya menarik wisatawan ke Indonesia ketika COVID-19 mulai muncul di negara-negara tetangga atau lambatnya pemberlakuan pembatasan sosial adalah cerminan dari dinamika pembagian kekuasaan dan sumber daya dalam suatu negara. Kelompok kelembagaan yang mencerminkan dan menanamkan hubungan kekuasaan yang berkembang secara historis, negara mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya, sementara beragam kekuatan sosial bisa mengelompok berdasar kelas, kolisi distribusional, kelompok etnis, agama, maupun pengelompokan lainnya, terus berupaya mengubah institusi negara supaya lebih menguntungkan bagi kelompoknya. Jadi, solusi untuk permasalahan ini yang dapat saya berikan adalah kita harus berhenti bersikap naif dengan mengandalkan elit politik dan negara untuk menyelesaikan masalah kesehatan publik ini. Masyarakat harus membangun inisiatif perlindungan kesehatan masyarakat secara mandiri dengan semangat gotong royong. Kita harus terus menekan para elit politik untuk mengambil tanggung jawab mereka karena kepentingan mereka pun akan berdampak kalau pandemi ini semakin parah. Inisiatif publik untuk turut menanggulangi COVID-19 ini tidak boleh membuat negara lepas tangan. Masyarakat harus terus mendesak para elit politik menggunakan berbagai mekanisme yang memungkinkan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan solusi yang saya berikan ini bisa diterapkan di lingkungan